إلى جماد السلام فاطمة حاجي عبد الرحمن. اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهما حفرة من حفار النيران بجاه النبي وللنبي وللصالحين وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور باللسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود شرا وجهرا وفي الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. فصل وأما لفظه فالاختيار. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa melaksanakan seluruh ajaran beliau. Alhamdulillah, yang saya muliakan para imam Masjid Al-Munawwar, yang saya muliakan para habaib, para asatizah, wal Habib Alwi, Albar, wa jamaah Ustaz Jamal wa hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan kunut di salat subuh. Al-Imam Nawawi melanjutkan pembahasan terkait doa kunut. Doa kunut subuh yang paling dipilih oleh ulama mazhab Syafi'i yang biasa kita baca di saat kunut subuh.
Allahumma hdina fi man hadait ila akhir daripada doanya. Nah, pertemuan ini mungkin saya mau jelaskan definisi atau istilah-istilah yang digunakan di dalam mazhab Syafi'i. Ini satu pengetahuan yang sangat penting bagi orang yang membaca kitab-kitab mazhab Syafi'i. Punya terminologi, punya definisi setiap istilah yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Nah, tokoh pertama yang membuat istilah-istilah di dalam mazhab Syafi'i yaitu Imam Rafi'i, diistilahkan dengan mustalahat al-fiqhiyatu asy-syafi'iyyatu, yaitu istilah-istilah fikih mazhab Syafi'i. Yang pertama yang perlu kita pahami di dalam pembahasan ilmu, terutama ilmu fikih, itu sistematikanya, uslubnya sama persis dengan yang ada di kuliahan. Para ilmuwan, para intelektual kalau membahas satu permasalahan pasti diawali secara bahasa, secara istilah atau definisi. Atau dalam bahasa fikih disebut lugatan wastilaha. Itu juga uslub yang digunakan oleh ulama-ulama terdahulu. Atau bahasa modernnya secara etimologi dan terminologi. Nah, di dalam pemahaman istilah ada yang disebut istilahan, ada yang disebut syara'an, ada yang disebut urfa. Kalau istilahan artinya pengertian yang diambil dari pakar di bidang ilmu tersebut. Jadi kalau sholat lugatan secara bahasa artinya ad-du'a, berdoa misalnya. Kemudian secara istilah menurut pakar fikih, sholat adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, baik berupa aqwal, ucapan-ucapan, maupun af'al, perbuatan-perbuatan. Itu disebut apa? Istilah. Kalau istilah diambil pengertiannya dari pakarnya di bidang itu. Istilah di bidang fisika, pakar fisika yang menjelaskan istilahnya. Istilah di dalam ilmu biologi, pakar biologi yang menjelaskan. Itu namanya apa? Istilahan. Kalau di dalam terminologi fikih yang kita pelajari saat ini. Ada juga istilah disebut syara'an. Nah, itu pengertiannya bersumber dari nas, dari wahyu. Jadi kesimpulan pemahaman Al-Quran dan hadis Rasul di dalam mendefinisikan sesuatu, namanya apa? Syara'an. Dia tidak merujuk kepada ahli, tapi kesimpulan daripada wahyu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun urfan, nah itu maknanya global. Referensi pemahamannya bisa diambil dari mana saja. Kalau bahasa kerennya namanya definition. Itu disebut dengan urfa. Itu yang pertama. Kemudian ada istilah juga yang sering digunakan, karena di kitab Al-Adhkar ini istilah itu Imam Nawawi menyebutkan banyak sekali di dalam kitab Al-Adhkar, karena Imam Nawawi termasuk ulama yang menyempurnakan istilah-istilah fikih dalam mazhab Syafi'i. Beliau yang mempopulerkan dan menyempurnakan setelah Imam Rafi'i. Kita sering dengar ulama menyatakan pendapat ini bil ittifaq atau qad ittafaqa al ulama.
Artinya telah bersepakat para ulama. Kalau ada istilah al-ittifaq, itu maknanya bersepakat dalam satu masalah hukum yang disepakati oleh ulama-ulama di mazhab tertentu saja. Misalnya kalau kita lagi bahas mazhab Syafi'i, kemudian ada menyatakan menurut ulama-ulama menyatakan hukum ini adalah bil ittifaq, telah disepakati. Itu yang dimaksud disepakati oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i saja, tidak disepakati di luar mazhab Syafi'i. Berbeda dengan ijma'. Ya, kalau ijma' di sini yuradu bihi ijma'ul ummah. Kalau ijma' kesepakatan dari seluruh ulama lintas mazhab, ijma'. Contoh kasus ijma'nya para ulama di seluruh mazhab, gak ada khilaf. Kesepakatannya sifatnya mutlak. Semua ulama lintas mazhab sepakat bahwa khamar, mengkonsumsi minuman keras, hukumnya haram. Sepakat. Itu namanya apa? Bil ijma'. Karena seluruh ulama lintas mazhab sepakat akan keharaman daripada minuman keras. Tapi ketika berbicara minuman keras ini, cairannya ini suci atau najis? Dia suci atau karena najis? Di sini tidak ada ijma'. Tapi kalau berbicara mazhab Syafi'i bil ittifaq, berdasarkan kesepakatan atau minimal jumhur, pendapat mayoritas ulama-ulama Syafi'i mengatakan minuman keras cairannya itu najis. Kenapa tidak ijma' dalam kasus najis atau sucinya minuman keras ini? Karena di mazhab yang lain menyatakan dia tidak najis, maka tidak boleh dikatakan ijma'. Tapi kalau kita berbicara dalam mazhab Syafi'i, najis, paling minimal kita katakan jumhur ulama. Kalau semuanya sepakat dalam mazhab Syafi'i, namanya bil ittifaq. Itu perbedaan antara al-ittifaq dan al-ijma'. Kayak di sini dikatakan al-ittifaq yuradu bihi ittifaqu ashabil madhab. Yang namanya ittifaq itu yang dimaksud adalah kesepakatan ulama-ulama di dalam mazhab tertentu. Jadi hanya sifatnya mazhab saja, tidak secara umum dari seluruh mazhab. Kalau jumhur, ini menurut jumhur ulama menyatakan haram misalnya. Kita sering dengar istilah itu kan? Ini jumhur ulama menyatakan halal. Itu artinya pendapat mayoritas ulama. Sifatnya masih umum. Kalau kita nisbatkan ke mazhab Syafi'i, berarti pendapat mayoritas ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kalau Hambali, pendapat mayoritas ulama-ulama Hambali, dan seterusnya. Jadi istilah-istilah ini tidak sembarangan. Tidak asal kita sebut tanpa harus mengetahui bagaimana landasan dasarnya. Apakah benar ini kesepakatan? Apakah benar ini ittifaq? Apakah benar ini ijma'? Apakah benar ini jumhur? Itu tidak sembarangan. Ya. Itu istilah yang sangat penting. Kemudian yang penting juga, kalau di dalam kitab-kitab para ulama, qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami. Itu kalau diterjemahkan secara letterlek artinya sahabat-sahabat kami. Tapi yang dimaksud di situ bukan makna secara etimologi, tapi yang dimaksud secara terminologi. Ashabuna di situ adalah ulama-ulama, para ahli fikih yang sudah mencapai derajat mujtahid. Sudah mencapai derajat mujtahid disebut ashab. Berarti tidak semua ulama ashab.
Tapi kalau ashab sudah pasti ulama. Kenapa? Karena mereka sudah diizinkan berijtihad, baik menggunakan rumusan hukum yang sudah diatur oleh Imam Syafi'i, atau mereka sudah punya metodologi sendiri untuk menyimpulkan satu hukum. Nah, itu yang disebut istifraqul wus'i wa badlul majhudi fi talabil hukmi syar'i. Ijtihad itu artinya mengerahkan secara maksimal keilmuannya, usahanya, fikirannya untuk bisa mengistinbat, mengeluarkan satu hukum syariat yang dipahami dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada juga istilah yang digunakan ka'asliha. Asli artinya asal, pokok. Kalau yang dimaksud ka'asliha di sini adalah al-murad bihi ibarah Nawawi fi Rawdah allati lakhasaha wa ikhtasaraha min lafzi syarh al-kabir lirrafi'i. Kalau kita temukan ada istilah asliha atau asluha, itu artinya nama kitab, diambil dari referensi utamanya, kitab namanya Rawdah karya Imam Nawawi. Istilah ini tentunya kita harus pahami ulama-ulama yang menulis kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang berada di atas 6 Hijriah. Kenapa? Karena istilah ini yang mempopulerkan Imam Nawawi. Kalau kita baca ulama yang abad keempat, istilah ini tidak ada. Mereka punya terminologi sendiri. Tapi kita hidup di zaman sekarang, kita merujuk ke istilah Imam Nawawi. Dalam kitab-kitabnya Al-Majmu', dalam kitab-kitabnya Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftiyin, dan di kitab Minhajut Talibin, dan At-Tahqiq dan At-Tanqiq wa Tarqiq, di dalam naskah-naskah klasik beliau. Jadi kitab Rawdah itu merangkum kitab ulama Syafi'i sebelumnya, Imam Rafi'i. Dirangkum oleh Imam Nawawi, diberi judul Rawdah, Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftiyin, nama kitabnya. Itu artinya ka'asliha. Kalau tidak tahu terminologi begini akan diartikan seperti asalnya. Asalnya apa? Tidak tahu. Asalnya kitab Rawdah. Kemudian yang berikut ada istilah disebut al-ikhtiyar dan al-mukhtar. Kalau tadi doa kunut itu al-ikhtiyar. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait ila akhir doa. Kita Imam Nawawi di sini wa amma lafduhu fal ikhtiyar. Adapun lafaz doa kunut subuh fal ikhtiyar. Apa itu arti fal ikhtiyar atau al ikhtiyar atau al mukhtar? Itu sama. Itu maknanya Imam Nawawi mengatakan al asahhu fil madhab. Artinya pilihan terbaik yang paling sahih di dalam mazhab Syafi'i. Riwayat doa kunut di salat subuh banyak. Itu walaupun kunutnya salat witir. Allahumma hadina fi man hadait, itu riwayat yang paling sahih itu kunut salat witir. Tapi dikias. Di riwayat yang lain Sayyidina Ali punya kunut salat subuh. Sayyidina Umar bin Khattab punya lafaz kunut salat subuh. Berarti dipadukan saja. Namanya jam'un nusus atau jam'ul ahadith. Hadisnya banyak, doa-doanya terpotong-potong tentang kunut subuh. Maka ulama mengambil riwayat ini digabung dengan riwayat ini, digabung dengan riwayat ini. Jadilah satu doa utuh. Gitu. Sama seperti pengantar khotib sholat Jumat. Ya iza sa'idal khotib ala mimbar fala tatakallam wa man yatakallam faqad laga wa man laga fala jum'ata ansitu wastami'u. Antum cari di kutubu tis'ah terada, tidak dapat hadis persis kayak begitu, tidak ada.
Padahal di awal dibilang an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Qal, berkata, qala Rasulullah bersabda. Tadi riwayatnya. Antum cari di semua kitab hadis yang persis seperti lafaz itu, lafaz pengantar khatib, tidak akan ditemukan. Terus apakah ini dikarang-karang? Tidak dikarang-karang, tapi diambil beberapa riwayat di kitab-kitab yang berbeda, dikumpul kemudian dijadikan satu teks. Di situ ada gaulnya Sayyidina Umar bin Khattab juga, ada hadis Rasul juga digabung. Namanya jam'un nusus, menghimpun nas atau jam'ul ahadits. Ya. Jadi kita punya ulama ini ilmiah sekali. Padahal hidup ada yang sampai ribuan tahun yang lalu. Tapi sudah membuat satu sistem penelitian ilmiah dengan istilah-istilah yang sangat banyak. Ya. Nah, ikhtiar di sini adalah atau al-mukhtar, orang-orang yaitu ulama-ulama yang mengistinbat hukum. Yang mengistinbat hukum dipilih pendapat terbaik lewat ijtihad mereka dari dalil-dalil yang asal. Walaupun kadang-kadang keluar dari mazhab. Jadi tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Itu namanya al-ikhtiyar wal mukhtar. Ada istilah juga namanya al-asah. Al-asah itu artinya paling sahih. Apa maknanya di sini al-asah? Al-asah di sini maknanya paling sahih adalah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama-ulama ashab Syafi'i. Jadi sesama ulama ashab Syafi'i ini punya pendapat yang berbeda terkait masalah hukum tertentu. Akan tetapi dipilih pendapat yang paling sahih. Yang pendapat ini derajatnya jauh lebih kuat dari pendapat-pendapat yang lain. Ini perhatikan ya, al-asah itu berbicara ashab, bukan Imam Syafi'i ya. Al-asah itu dan as-sahih berbicaranya siapa? Al-ashab. Tidak berbicara Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya istilah sendiri lagi. Akan tetapi al-asah ini dia menggunakan rumusan-rumusan pengambilan hukum dari Imam Syafi'i. Tidak keluar dari rumusan hukum Imam. Beda kalau tadi al-mukhtar sama al-ikhtiyar, dia bisa keluar dari metodologi Imam Syafi'i. Tapi kalau al-asah, ulama-ulamanya masih menggunakan kaidah-kaidah dari Imam Syafi'i. Makanya ada istilah, ini pendapat namanya ini ar-rajih. Ar-rajih artinya kuat. Pendapat ini kuat. Lawan dari ar-rajih al-marjuh. Al-marjuh artinya pendapat yang lemah, yang ditolak. Ar-rajih pendapat yang kuat. Berarti al-marjuh ditolak, ar-rajih diterima. Pusing sedikit gak apa-apa ya. Dapat pahala, yang penting duduk istimah saja dah. Dengar deh. Wa anna hadza war-raji wa anna muqabilahu marjuh wa in kana sahihan li quwwatil khilaf bi quwwatid dalil muqabil. Nah. Jadi kalau al-asah pendapat yang diterima namanya apa? Ar-rajih pendapat yang kuat. Yang tidak diterima namanya al-marjuh pendapat yang ditolak, lemah. Istilah berikut tadi saya sudah sebutkan, ada istilah al-ashab, al-mutaakhirun. Ada istilah juga ashabul wujuh. Kalau ashabul wujuh, ulama-ulama yang sudah mencapai level mujtahid tapi hidup sezaman dengan Imam Syafi'i. Artinya murid-murid Imam Syafi'i secara langsung. Namanya ashabul wujuh. Tapi kalau ashab secara umum atau al-mutaakhirun, mereka hidup
setelah wafatnya Imam Syafi'i. Ini yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya di sini setelah 104 Hijriah atau datang setelah Imam Rafi atau Nawawi. Fahum min ba'di syaikhan. Jadi kalau al-ashab al-mutakhirun, ulama-ulama mazhab Syafi'i yang muncul setelah masa Imam Nawawi dan Imam Rafi. Berarti Ibnu Hajar Haytami, Al-Imam Romli, mereka disebut sebagai al-ashab al-mutakhirun. Tapi kalau ashab al-wujuh, orang-orang terdekat Imam Syafi'i, murid langsung Imam Syafi'i. Ada juga istilah disebut al-azhar. Al-azhar. Al-azhar itu yang paling jelas, pendapat yang paling jelas, al-azhar. Istilah lain disebut az-zahir. Dia adalah satu perbedaan pendapat dari ucapan-ucapan Imam Syafi'i. Nah, sekarang bicaranya al-azhar itu bicaranya perbedaan pendapat dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya beberapa pendapat. Dalam satu kasus hukum ternyata pendapatnya berbeda. Pendapat beliau berbeda. Mungkin saja pendapat Godim ada, pendapat Jadid. Godim lama, pendapat Jadid baru. Atau pendapatnya itu memang di dalam beberapa fatwa beliau terjadi banyak perbedaan di situ. Bisa jadi yang meriwayatkan salah memahami apa yang dijelaskan, diriwayatkan, atau ada yang salah mencatat. Namanya apa? Al-azhar. Kalau al-azhar, perbedaan pendapat dari ucapan-ucapan Imam Syafi'i langsung. Kalau al-ashah, perbedaan pendapat dari ulama-ulamanya. Nah, pendapat ini nanti diseleksi oleh ulama, disebut dengan al-arjah. Dipilih dari sekian pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat menurut ulama dari hasil penelitian tentunya, maka mereka mengatakan pendapat ini yang paling kuat, disebut al-arjah. Kalau yang ditolak disebut marjuh. Kemudian yang ke-10, istilah yang ke-10, ya tadi sudah 10 sampai sini. Al-aqwal. Al-aqwal itu beberapa pendapat. Kalau kita temukan di dalam kitab mazhab Syafi'i, ada beberapa pendapat. Al-aqwal. Itu yang dimaksud adalah beberapa pendapat dari Imam Syafi'i. Ya. Bukan pendapat para ulama-ulama bermazhab Syafi'i, tapi pendapat langsung Imam Syafi'i. Aqwal. Nah, di setiap pendapat tersebut terjadi banyak perbedaan. Jadi bukan berarti Imam Syafi'i tidak konsisten menyatakan satu hukum, tidak. Masa Imam Syafi'i dengan kita itu ribuan tahun. Kesalahan-kesalahan baik dari tulisan atau kesalahan yang tidak disengaja dalam periwayatan, atau kesalahan karena sebab muncul ulama-ulama yang menggabungkan ucapan-ucapan lama Imam Syafi'i dan ucapan baru Imam Syafi'i. Nah, inilah yang menjadi banyak sekali ucapan-ucapan Imam Syafi'i itu dalam satu masalah hukum ada beberapa pendapat. Disinilah peran ulama yang pakar di bidang ini untuk menyeleksi mana kira-kira pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat. Siapa mereka? Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Ibnu Hajar Haytami, Imam Sihabuddin Ar-Romli, Imam Syamsuddin Ar-Romli, Al-Bulkini, Al-Isnawi, banyak ulamanya. Al-Qaffal, Asy-Syashi, ya, Asy-Syarwani, Ibnu Qasim, Abu Suja'. Belum lagi itu dari wilayah Mesir, wilayah Irak, belum lagi yang di Yaman ada juga. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal, Syekh Umar Bamakhromah. Banyak ulama-ulama Syafi'i itu banyak. Mereka menyeleksi lagi.
Tapi yang menjadi kunci utama penyeleksian secara ketat itu Imam Nawawi, Imam Rafi. Selebihnya generasi berikut hanya penyempurnaan. Tapi dua tokoh inilah yang punya jasa sangat besar. Ada istilah al-aujuh. Al-aujuh, beberapa pandangan. Beberapa pandangan. Kalau al-aujuh, beberapa pandangan, lebih dari satu pendapat menurut ulama-ulama Syafi'i yang sudah mencapai level mujtahid. Disebut apa? Al-aujuh. Ini kita hafal dua dulu deh. Kalau al-aqwal, perbedaan pendapat Imam Syafi'i. Kalau al-aujuh, perbedaan pendapat dari ulama-ulama mazhab Syafi'i yang sudah mencapai level mujtahid. Disebut dengan apa? Al-ashab tadi. Ada yang disebut al-madhab. Kalau al-madhab artinya pendapat yang kuat menurut ulama-ulama ashab, yang dimana terjadi perbedaan pendapat, diambil pendapat yang paling kuat, yang memiliki dua riwayat, itu disebut al-madhab. Ada juga istilah at-takhrij. At-takhrij adalah jawaban daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i terkait dua hukum di dalam dua masalah yang sama, disebut dengan at-takhrij. Al-Qaul Qadim, pendapat lamanya Imam Syafi'i ketika bermukim di Baghdad. Al-Qaul Jadid, pendapat baru Imam Syafi'i terkait hukum ketika bermukim di Mesir. Pendapat lama ada beberapa yang direvisi oleh Imam Syafi'i. Mungkin karena dapat riwayat baru di Mesir, yang di Irak tidak ditemukan riwayat itu, pindah ke Mesir ada riwayat hadis. Contoh sederhana, Imam Syafi'i punya pendapat lama, mohon maaf, menyentuh kelamin dalam keadaan wudu, tersentuh tangan bagian dalam, tidak batal wudu. Itu pendapat lama beliau. Pendapat baru beliau ketika pindah di Mesir, menyentuh kemaluan dengan tangan bagian dalam tersentuh dalam keadaan wudu, wudunya batal. Karena beliau mendapatkan riwayat hadis di Mesir, dari riwayat ini beliau simpulkan bahwa menyentuh kemaluan dengan tangan bagian dalam batal wudu. Man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, kata menyentuh pasti dengan ini, maka hendaklah dia berwudu dengan bagian telapak tangan dalam. Di Baghdad tidak batal wudu karena riwayat ini belum ditemukan di Baghdad. Pindah ke Mesir, ternyata ada ulama yang meriwayatkan hadis tersebut dan diteliti oleh Imam Syafi'i, oh ini kuat, bisa jadi hujjah. Contoh juga jenggot. Pendapat lama Imam Syafi'i, jenggot itu kalau cukur botak haram. Kita punya jenggot, kita cukur habis dia. Qaul Qadim haram. Pendapat lama waktu di Baghdad haram, tapi pindah di Mesir jadi makruh saja, tidak haram. Nah itu contoh Al-Qaul Qadim, Al-Qaul Jadid. Mana yang dipakai? Ya yang baru. Kita kalau pakai yang revisi. Tapi bukan berarti pendapat lama semuanya dihapus. Nggak, ada pendapat lama yang masih digunakan. Itu harus belajar di kitab-kitab yang puluhan jilid baru bisa faham masalah itu. Ada istilah juga qaul ba'dul ulama. Kita baca di kitab, berkata sebagian para ulama. Itu maksudnya para ulama yang masih hidup dengan pengarang kitabnya. Jadi kalau Imam Nawawi sebut qala ba'dul ulama, ada pendapatnya, itu maksudnya ulama-ulama yang hidup bersama beliau, masih hidup orangnya. Cuman karena beliau tulis pada waktu itu, yang sekarang kita baca qala ba'dul ulama, ya mereka sudah meninggal karena yang ditulis di zaman Imam Nawawi. Saking telitinya ulama dalam meneliti.
semua istilah di dalam kitab fikih Syafi'i. Kalau Imam Nawawi sebut qala fulan bin fulan kadza wa kadza, berkata ulama namanya fulan bin fulan. Namanya fulan bin fulan. Mengatakan demikian, demikian. Itu artinya ulamanya sudah meninggal. Kalau sebut nama ulamanya sudah meninggal. Kalau ba'dul ulama, ulamanya masih hidup sezaman dengan Imam Nawawi. Kemudian ada istilah an-nas. An-nasu pakai shot, an-nasu. Artinya pendapat tersebut tertulis atau dikodifikasi dalam kitab dari Imam Syafi'i. Disebut an-nas, bukan an-nas Al-Qur'an dan hadis, bukan. An-nas yang dimaksud di sini dalam mazhab Syafi'i ketika berbicara an-nas itu yang dimaksud adalah Imam Syafi'i. Pendapat beliau tertulis, terkodifikasi. Kalau al-mansus, pendapat Imam Syafi'i ataupun ulama-ulama lainnya yang pendapat mereka terkodifikasi dan tertulis dan sanadnya bisa dipertanggungjawabkan. Biasa kalau an-nusus baru Al-Quran dan Sunnah. Jadi an-nas, al-mansus, an-nusus. Ada juga istilah alal mu'tamad, atas pendapat yang kuat. Itu artinya adalah pendapat kuat Imam Syafi'i. Alal mu'tamad, yang bisa dijadikan rujukan. Alal mu'tamad. Ada istilah alal aujuh. Alal aujuh pendapat dari para ashab. Nah, itu beberapa istilah yang ada di dalam kitab fikih. Ini masih sebagian, istilahnya masih banyak. Kita ambil yang penting-penting aja. Istilahnya masih banyak. Kemudian istilahnya masih banyak, belum yang lama punya, beda lagi. Yang masa Imam Nawawi abad ke-5, ke-4, Imam Ghazali juga punya istilah-istilah sendiri. Imam Haramain juga punya istilah sendiri. Walaupun mereka bermazhab Syafi'i. Ada disebut siyaqu tad'if. Ini penting juga nih. Istilah-istilah yang menunjukkan bahwa pendapat ini pendapat lemah di dalam terminologi fikih. Yang pertama, kalau kita baca qil kadza, ada yang berpendapat begini, itu lemah. Qil dikatakan begini. Kalau qil qala yaqulu, qil di majhul dikatakan oleh ulama ini, itu maknanya qaul ashab, bukan Imam Syafi'i tapi ulama-ulama ashabu Syafi'i. Fi wajhin kadza, dalam satu pandangan begini, itu juga lemah. Fi qaulin kadza, kalau fi qaulin kadza Imam Syafi'i punya pendapat yang dianggap lemah. Maknanya lemah bisa dari sanadnya yang meriwayatkan pendapat tersebut belum dinyatakan kuat para rawi-rawinya, atau pendapatnya masih kontradiksi dengan pendapat-pendapat kuat lainnya. Disebut dengan apa? Fi qaulin kadza. Fi qaulin kadza itu Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i yang dianggap lemah. Atau al-qaulani, ada dua pendapat. Itu yang dimaksud dua pendapat Imam Syafi'i, satu hukum tapi dua pendapat beliau. Nanti dicari mana yang lebih kuat. Salah satunya pastilah lemah. Kemudian istilah ini disebut juga di dalam hadis, juga di dalam fikih, nama ruwiyah. Jadi diriwayatkan itu masih dikatakan lemah. Kalau dalam ilmu hadis, sami' itu kuat. Saya mendengar langsung Rasul bersabda. Berarti kalau mendengar, dia saksikan Nabi, dia hadir di tempat tersebut. Tapi kalau diriwayatkan kepada saya, belum tentu dia hadir waktu itu di hadapan Rasul SAW. Baik yang hidup sezaman dengan Nabi atau generasi setelahnya, karena nanti berhubungan dengan talaki kepada guru. Itu beberapa istilah penting di dalam terminologi fikih Syafi'i.
Kemudian ada gelar-gelar ulama yang dijadikan istilah. Kalau kita temukan gelar Asy-Syaikh, itu yang dimaksud adalah Abu Ishaq As-Sayrazi, Asy-Syaikh. Kalau disebut Al-Imam, yang dimaksud adalah Al-Imamul Haramain. Kalau disebut Al-Ghadi, yang dimaksud Al-Ghadi Husain Al-Marwazi. Kalau disebut Syaikhani, dua orang guru besar, yang dimaksud adalah Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Kalau disebut Syekhul Islam, ini ada mazhab-mazhab aliran di dalam mazhab Syafi'i, ada Irak punya, ada Khurasan punya, itu juga ada aliran-alirannya. Ada yang menyatakan Syekhul Islam Imam Nawawi, ada yang mengatakan Imam Rafi'i, atau yang agak ke belakang sedikit Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam. Kalau Ibn Taimiyah Syekhul Islam, nah di dalam terminologi Syekhul Islam itu gelar hanya kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, karena sebagian ulama juga tidak menganggap Ibn Taimiyah sebagai ulama ahli sunnah, walaupun nisbatnya ke Hambali. Murid beliau yang bernama Al-Mizi, nah, yang pertama kali memberikan gelar Syekhul Islam kepada Ibn Taimiyah rahimahullah. Ada istilah juga yang sangat luar biasa ya, para ulama itu membuat satu penulisan ilmiah sangat teliti. Ada kitab berjudul Mughnil Muhtaj, karya Khatib Syarbini. Kalau beliau sebut dengan lafaz syekhi, qala syekhi, berkata guruku, itu yang dimaksud adalah guru beliau Al-Ghadi Zakaria Al-Ansari. Syekhi fi kitab Mughnil fi Ghadi Zakaria Al-Ansari. Naam. Kalau yang disebut dengan syekhi, mohon maaf, kalau syekhi itu yang dimaksud Ar-Romli, Syihabuddin Ar-Romli. Tapi kalau beliau mengatakan qala syekhuna, telah berkata guru kami. Tadi yang pertama telah berkata guruku. Kata aku di situ yang dimaksud Imam Romli, Syihabuddin Ar-Romli. Tapi telah berkata guru kami, bukan guru kami. Yang dimaksud Al-Ghadi Zakaria Al-Ansari. Itu dalam kitab Mughnil Muhtaj. Nah, ini yang sangat penting. Kita ini kalau mengikuti pendapat di dalam hukum, kita harus pilih yang umum ya, yang sudah turun temurun, yang dimana orang muslim sudah tahu hukumnya seperti itu. Kemudian kita harus pilih pendapat yang mayoritas ulama. Kita kalau mau mencari, kita gak perlu bicara mazhab yang lain ya, mazhab Syafi'i saja. Kalau mau cari-cari pendapat-pendapat yang nyeleneh, pasti dapat. Ada ulama yang berpendapat. Kadang satu orang, kadang tiga orang. Makanya ada salah satu kawan di dalam ilmu, seorang dokter di satu tempat di Sumatera. Beliau penyampaiannya bagus, tapi dalam masalah ini saya tidak sepakat. Ketika mengatakan, ini kan lagi diperbincangkan juga, imam sholat perempuan, makmum laki-laki. Umumnya bagaimana? Saya rasa semua kaum muslimin umumnya pasti menolak itu. Bagaimana imamnya perempuan, makmumnya lah laki-laki. Tapi kalau cari-cari pendapat ulama, tetap ada dalam mazhab Syafi'i. Ternyata ditelusuri, ada 3 tokoh ulama besar mazhab Syafi'i yang membolehkan imam sholat perempuan, makmumnya laki-laki. 3 orang. At-Tabari, ulama besar juga, lahir 224, wafat 310 Hijriah. Kemudian Al-Muzani, murid langsung Imam Syafi'i. Yang ketiga Abu Thawr Al-Kalbi. Baru dengar ya? 3 ulama ini membolehkan
imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Sebenarnya ini jangan diangkat, jangan dibuat jadi seakan-akan ada perbedaan pendapat ulama terkait masalah ini. Perbedaan pendapat ulama jika jumlahnya berimbang. Paham tidak? Nah, ini 3 orang lawan jutaan ulama. Jutaan ulama mengatakan tidak boleh. Imam Ghazali mengatakan tidak boleh, Imam Nawawi mengatakan tidak boleh, Ibnu Hajar Haytami mengatakan tidak, Imam Romli mengatakan tidak boleh, Imam Isnawi mengatakan tidak, Syekh Nawawi banyak mengatakan tidak boleh. Ini tidak perlu dipublikasikan. Saya sengaja sampaikan ini karena sudah dipublikasikan. Seakan-akan ini loh ada perbedaan pendapat. Ternyata ada juga ulama yang seperti itu. Pendapat ini gak bisa dijadikan hujah. Bahkan gak layak disampaikan kepada umat. Karena 3 orang banding 1 juta misalnya. Saya gak tahu jumlah ulama. Ya, kalau kita hitung sejak zamannya Imam Syafi'i wafat sampai zaman kita, bisa kira-kira bisa sampai jutaan ulama. Kalau kita sensus secara merata di seluruh dunia, ya. Masa yang 3 dikatakan khilaf dengan pendapat ulama yang jumlahnya bisa jutaan? Itu logika semacam apa? Gak ada istilah fikih semacam itu. Makanya tidak pernah kita dengar fatwa ini. Kenapa? Tidak dianggap sebagai hujjah, tidak dianggap sebagai hukum. Tapi kalau mau cari-cari tetap dapat. Buat tai kucing saja suci, cari dapat juga. Ulama mengatakan. Imam Syaukani dalam Nailul Autar mengatakan kotoran kucing itu suci. Berkurban dengan hewan kurban betina yang sedang hamil, mayoritas ulama, umumnya ulama mengatakan tidak sah. Tapi kalau cari-cari apakah ada Ibnu Rif'ah mengatakan boleh. Artinya apa? Jangan kita mencari pendapat-pendapat yang sudah dianggap tidak sebagai hujah dan melawan keumuman hukum yang sudah berlaku turun-temurun. Ya. Jangan, bukan khilaf. Kalau khilaf berbanding dan punya hujah yang kuat. Itu pun sekali lagi ya, mereka 3 ulama ini kita hormati sebagai imam besar. Hormati At-Tabari, mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i semua nih. Antum bisa lihat di kitab Majmu' Imam Nawawi menukilkan itu. 3 pendapat ulama tersebut. At-Tabari, Al-Muzani, Abu Thawr Al-Kalbi. Yang 2 ketemu langsung Imam Syafi'i. Abu Thawr Al-Kalbi belajar ke Imam Syafi'i. Al-Muzani juga belajar kepada Imam Syafi'i. At-Tabari belajar kepada murid-murid Imam Syafi'i. Tidak bertemu langsung Imam Syafi'i. Yang menulis tafsir Jami'ul Bayan. Itu juga seorang mujtahid dalam bidang fikih. Itu pun mereka mengatakan boleh imam perempuan, makmum laki-laki hanya untuk sholat tarawih saja. Itu pun di dalam kitab Mufassal Ahkamil Mar'ah. Ada satu kitab namanya Mufassal Ahkamil Mar'ah. Dia mengatakan begini. Imam sholat perempuan dibolehkan jika dilakukan di rumahnya bersama mahramnya. Dan itu hanya sholat tarawih. Dan juga perempuan ini lebih alim dari semua yang ada di dalam rumahnya. Dia lebih faham fikihnya, lebih bagus bacaannya. Tapi tetap pendapat ini jangan jadi hujah. Karena hanya 3 orang. Gak bisa jadi hujah. Sekarang kita tanya ke gurunya langsung. Tadi kan murid. Sekarang Imam Syafi'i bagaimana pendapatnya? Imam Syafi'i dengan sangat tegas menyatakan di dalam kitab Al-Um bahwa tidak dibenarkan sama sekali laki-laki menjadi makmum sedangkan imam sholatnya perempuan. Walaupun perempuannya itu lebih alim daripada laki-laki. Jadi Imam Syafi'i sudah menyatakan demikian. Nah, ini jangan diangkat sebagai masalah khilafiyah. Ini bukan masalah khilafiyah. Ini masalah yang gak boleh dijadikan hujjah sama sekali. Begitu juga khotib
Perempuan di sholat Jumat tidak boleh, kecuali sholat hari raya. Perempuan boleh jadi imam, jadi khotib dengan syarat homogen, semuanya perempuan, gak ada laki-laki. Kalau itu masih ada pendapatnya Imam Nawawi membolehkan itu dengan beberapa syarat yang sudah ditentukan. Karena di beberapa tempat ada yang melaksanakan sholat demikian, ya, perempuan dengan perempuan. Kalau itu perkara memang ada dasarnya, ada fatwanya dari Imam Nawawi dalam kitab beliau. Tapi kalau yang sholat Jumat gak ada. Khotib perempuan sholat, waktu sholat Jumat jadi khotib, gak ada. Imam juga tidak ada. Jadi kaidah yang kita gunakan adalah al-mujma' alaih muqaddamun 'alal mukhtalafi fih. Kalau kita lihat ada perbedaan pendapat, ambillah pendapat yang mayoritas dan umum yang sudah terjadi hukum tersebut turun temurun. Jangan ambil yang baru, apalagi yang aneh-aneh semacam itu. Khalif tu'raf. Buatlah satu hal yang aneh, pasti kamu terkenal. Itu kaidah begitu. Khalif tu'raf. Dan tai kucing suci, darah suci. Ada, kalau ulama cari-cari pendapatnya ada. Susu, ASI ya. Antum tahu tidak? Salah satu ulama besar mazhab Syafi'i mengatakan ASI itu najis. Al-Ghadi Al-Mawardi namanya. Wafat 450 Hijriah. Dalam kitab Al-Hawi beliau. Tapi apakah ini jadi hujjah? Gak jadi hujjah. Kenapa? Toh banyak ulama Syafi'i juga yang khalafahu, membantah pendapat itu. Bahwa ASI itu suci. Susu itu ada 4. Yang pertama najis semua, gak ada suci. Kesepakatan susu anjing dan susu babi, ASI-nya. Susu yang kedua diperselisihkan, ASI manusia, perempuan, ibu. Sebagian mengatakan, sebagian kecil, bukan banyak, bahkan hanya 2 atau 3 nama mengatakan bahwa ASI najis kalau bayinya minum darurat. Tapi mayoritas mengatakan suci. Pendapat ketiga mengatakan susunya itu suci, hewan yang halal dimakan. Hewan yang halal dimakan, susunya suci. Susu sapi, susu kambing. Yang keempat, susunya najis tapi diperselisihkan. Mayoritas mengatakan najis, sebagian mengatakan tidak najis. Susu hewan yang haram dimakan selain anjing dan babi. Susu beruang, ya. Susu apa lagi? Itu ada susu beruang itu. Itu susu sapi. Merek saja beruang. Ya. Dia suci. Nah, itu perkara-perkara yang harus kita pegang, ya. Jadi ikutlah yang sudah umum, ya. Jangan bikin bagaya-bagaya yang baru-baru. Ilmu juga gak ada, sok-sokan bikin yang baru-baru, ya. Jadi saya lihat tadi istilah begitu sangat rumit, ya, di dalam mazhab Syafi'i. Tidak main-main nih ulama-ulama yang buat hukum begini. Istinbat, sekali lagi bukan buat hukum, ya. Kalau buat berarti sesuatu yang tidak ada dibuat, ya. Jadi istihadnya mereka itu hukum yang tidak ada di zaman Nabi. Mereka beristihad untuk mencari hukumnya. Nah, istihadnya mereka itu atas perintahnya Nabi Muhammad. Bukan mereka karang-karang istihad sendiri. Mereka sudah dinilai oleh ulama-ulama layak untuk bisa istinbat hukum, istikhrajul ahkam. Maka mereka harus mengeluarkan hukum. Makanya sahabat bernama Muaz bin Jabal pernah Nabi utus ke Yaman. Sebelum Nabi utus ke Yaman, terakhir saya tutup, Nabi tanya kepadanya, "Ya Muaz, bima taqdi?" Wahai Muaz, kalau kau sudah tiba di Yaman, kamu berhukum menggunakan apa? Kata Sayyidina Muaz, "Bi kitabillah." Saya menggunakan Al-Quran. Nabi menjawab, "Fa illam tajid." Kalau di Al-Quran tidak ada hukum itu, kau gunakan apa? Di sunnati Rasulillah. Saya gunakan sunnah Rasulillah. Fa illam tajid. Kalau di sunnah Rasul tidak ada, bagaimana? Al-Quran tidak ada,
di hadis juga tidak ada, di sunnah tidak. Kau berhukum dengan apa? Ijtahadtu bi ra'yi. Saya beristihad dengan pikiranku. Muaz bin Jabal ini sudah dapat legitimasi langsung dari Nabi, afqahun nas, Muaz bin Jabal. Manusia yang paham hukum fikih adalah Muaz bin Jabal. Berarti levelnya apa? Ulama mujtahid. Ketika dia mengatakan saya beristihad dengan pikiranku, tapi levelnya sebagai ulama mujtahid, Nabi menepuk pundaknya. Artinya Nabi membenarkan apa yang dilakukannya. Setelah itu Nabi berdoa, Alhamdulillah lima waffaqa rasulillah lima yardahu Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan dari utusannya Rasulullah dengan hal-hal yang diridhoi oleh Rasulullah. Jadi istihad itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang beristihad baru haram. Iya. Kita yang beristihad baru haram gitu. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilah. Allahumma jam'ana jam'a marhuma wa tafarraqna ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.